Selamat pagi adik-adik, selamat jumpa lagi. Tidak terasa adik-adik ya, sekarang kita sudah mendekati akhir dari bulan Desember ya. Sebentar lagi kalian akan merayakan Natal. Minggu depan jangan lupa ya adik-adik ya, ada perayaan Natal dari Komisi Anak GKI Gunung Sari ya. Jangan lupa hadiri dan kita nikmati ibadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita awali ibadah kita pada hari ini dengan membaca dari Mazmur 73 ayat 1. Kakak akan minta Kak Banyu, adik Banyu untuk boleh membacakannya. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Iya, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mari kita sambut dengan pujian, selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergemar. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, cari kanak-kanak yang di palungannya. Salam, salam. Sebelum kita lanjutkan lagi, mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang pada Tuhan pada hari ini dengan ucapan syukur kami yang terus-menerus naik ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan terus karuniakan kepada setiap kami. Bapa dalam surga, biar kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan sertai setiap kami yang ibadah pada hari ini, dan juga beberapa dari adik-adik yang belum ikut atau join di dalam Zoom ini, atau bahkan mungkin ada yang ada kegiatan lain, kiranya Tuhan juga menyertai mereka. Kami terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Adik-adik, kalau Natal apa sih yang ada di benak kita gitu ya? Apa sih yang ada di bayangan kita gitu ya? Kita lihat bagaimana kesibukan dari orang-orang yang ada di jalan, atau bagaimana kesibukan dari aktivis gereja yang sedang menyiapkan segala sesuatunya. Memang mungkin kalian akan bilang, ya tapi kan nggak seperti biasanya, betul, karena kita masih dalam keadaan pandemi. Tapi biar bagaimana sebenarnya kesibukan itu sudah terjadi adik-adik ya. Kesibukan di mana orang-orang semua sibuk untuk mempersiapkan Natal, acara-acara Natal dipersiapkan. Ya bahkan semua rekaman atau semua fasilitas disiapkan. Termasuk juga apa adik-adik? Termasuk orang yang berkegiatan di luar, di shopping mall, ada yang jalan-jalan, ada yang pergi keluar ya. Kemarin ada adik yang mau jalan-jalan, adik kelas kakak juga, dia juga bilang kak, kami nggak bisa ikut karena dia jalan-jalan. Oke, nah jadi kesibukan itu begitu banyak ya. Terus kakak membayangkan kalau kakak seusia kalian juga melihat bahwa Natal itu adalah saat di mana kita semua akan menyambut Natal itu dengan penuh sukacita, ya, dengan kemeriahan, ya. Tapi adik-adik tahu nggak, sebenarnya Natal yang pertama jauh dari gegap gempita, ya, jauh dari keriuh rendahan atau kemeriahan pesta, jauh sekali. Yang meriah adalah pujian malaikat di padang Efrata yang boleh disaksikan oleh para gembala, ya. Dan setelah itu mereka pun pergi, para gembala itu pergi dan menyaksikan siapa? Bayi Yesus. Adik-adik, bayi Yesus itu
terbaring di mana adik-adik? Dia terbaring di palungan. Palungan adalah tempat di mana makanan ternak diletakkan. Ya, palungan ada di kandang binatang, tempat yang jauh dari kata bersih, adik-adik. Ya, Yesus mau datang ke dalam dunia dan dia lahir di kandang binatang, kandang hewan. Ya, begitu hina, begitu merendahkan Yesus yang adalah Tuhan, dia merendahkan dirinya. Tapi adik-adik tahu nggak, sebenarnya bayi yang terbaring di palungan itu, dia adalah sesungguhnya Tuhan. Dia adalah 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah. Dia yang kelak dalam usia 30 sampai dengan 33 tahun, dia berkarya adik-adik. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia mencelikan mata orang yang buta. Dia membangkitkan orang mati. Dan dia berkarya untuk menyelamatkan kita. Ya, di dalam palungan terbaringlah Yesus. Mari kita nyanyikan di dalam palungan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ronald. Ya, kalau 2 minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang tokoh Maria. Kita lihat bagaimana ketaatan Maria, ya, iman Maria. Kemudian minggu lalu sudah disampaikan oleh Kak Widi tentang gembala. Kita lihat bagaimana Allah peduli, Tuhan peduli terhadap orang-orang yang tersisihkan atau orang-orang yang rendah. Ya, bagaimana para gembala begitu percaya, begitu taat, begitu mereka dengar mengenai kelahiran Yesus Kristus, mereka langsung pergi dan mencari Tuhan Yesus. Ya, dan juga kita belajar di situ bagaimana para gembala sepulangnya dari bertemu dengan Tuhan bayi Yesus, mereka menceritakannya. Ya, pelajaran yang dapat dipetik di sini adalah memberitakan Injil kepada siapapun, memberitakan kabar gembira bahwa pengharapan itu sudah datang. Tuhan Yesus sudah lahir, ya. Mari kita sambut sebelum firman Tuhan disampaikan dengan siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Silakan Kak Ronald.
Baik, terima kasih Kak Budiman. Adik-adik, senang ketemu dengan adik-adik lagi. Karena apa? Karena kita bisa bersekutu bersama-sama seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi baiklah kita saling mengingatkan. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi. Kakak akan membawakan firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak ingin kita semuanya menyiapkan bagian yang akan kita baca nanti bersama-sama. Nah, sebelum kakak memberikan firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh memuji Tuhan dari hati kami. Sekarang kami boleh diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Beri kepada kami telinga seorang murid yang mau dengar. Tetapi juga beri kepada kami keberanian melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kami untuk melakukan apa yang kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi Kak Budiman sudah mengatakan bahwa kita sudah belajar tentang Maria. Kita sudah belajar tentang gembala. Nah, hari ini kita akan belajar satu tokoh, yaitu belajar dari Yusuf. Adik-adik, yang namanya belajar itu seumur hidup, bukan hanya waktu sekolah saja. Kakak yang sudah tua, begitu ya, lalu kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain juga belajar. Nah, oleh sebab itu, belajar disebut long life education setiap hari seumur hidup kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Yusuf adalah pasangan atau suami dari Maria yang diizinkan melahirkan Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita pelajari dari Matius 1 ayat 18 sampai 25, ini cukup panjang adik-adik. Kakak hanya membacakan ayat 1 saja, kemudian nanti adik-adik baca di rumah ayat 19 sampai dengan 25 ya. Nah, kakak akan bacakan Matius 1 ayat 18 saja. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, firman Tuhan yang kita baca nanti dari ayat 18 sampai dengan 25, itu sebagian besar dari ayat ini bercerita tentang Yusuf yang adalah pasangan atau suami dari Maria. Nah, apa yang kita pelajari adik-adik dari seorang Yusuf? Ternyata tadi dari bagian Alkitab yang kita baca, di ayat itu bercerita tentang Yusuf. Yusuf yang bagaimana? Seorang yang tulus hati. Nah, di ayat ke-19 di situ dikatakan seorang yang tulus hati. Kakak kasih warna merah biar supaya semua bisa lihat dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Apa sih artinya tulus hati? Nah, adik-adik, artinya tulus hati adalah nggak ada kepura-puraan di dalam hatinya. Jadi meskipun Yusuf tahu bahwa Maria istrinya ternyata hamil dari Roh Kudus, tetap dia merasa, aduh, gak enak ini hatinya. Tapi dia tetap, ketika Tuhan datang kepada dia tetap ikuti apa yang Tuhan mau. Dia nggak pura-pura. Jadi waktu dia nggak suka, dia mau dia mau menceraikan, tapi nggak mau ribut-ribut di muka umum. Dia nggak mau pura-pura.
dia mau melakukan apa yang dia rasakan. Adik-adik, seringkali kita pura-pura ya, waktu ditawarin ini itu kita seringkali bilang, oh nggak mau, padahal hati mau. Adik-adik, kita belajar hari ini dari seorang yang bernama Yusuf, dia tulus hati. Kalau kalian sedang marah, nggak apa-apa. Tapi jangan dikeluarkan secara tidak benar, begitu ya. Nah, marah, katakan saya marah. Nah, jadi betul-betul orang yang menjadi lawan dari bicara kalian ngerti, tulus hatinya. Enggak bilang, enggak, tapi dongkol. Enggak gitu ya. Ini yang kita pelajari dari Yusuf. Seorang yang tulus hati, enggak penuh kepura-puraan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah seorang yang berpikir panjang. Apa sih Kak? Seorang yang berpikir panjang. Di ayat yang ke-20, ketika ia mempertimbangkan, tadi kan dia kesel ya, dia mau menceraikan tapi tidak mau ribut-ribut, diam-diam aja gitu. Tapi dengan ketulusan hatinya, dia coba mempertimbangkan, apa sih yang dimaksud dengan kalimat ini? Berpikir panjang artinya dia berpikir matang sebelum bertindak, atau dengan kata lain tidak gegabah. Seperti tadi yang kakak katakan, ketika kita marah bukan berarti terus kita banting ini, banting itu, pukul ini, pukul itu namanya tidak berpikir panjang. Kita tidak berpikir matang sebelum bertindak. Harus pikir matang dulu, supaya apa yang nanti keluar dalam sikap kita, dalam perkataan kita, itu mencerminkan seorang yang berpikir panjang. Nah, adik-adik, seringkali kita ketika melakukan sesuatu, kita harus sekali lagi berpikir panjang. Yang ketiga adalah seorang yang berani percaya pada firman Tuhan. Pada waktu itu, Yusuf disapa oleh Tuhan melalui malaikatnya dalam mimpi. Nah, ini panjang sekali adik-adik. Ayatnya ada di ayat 20 sampai 24. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya, kandungan Maria, adalah dari Roh Kudus, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, waktu dia mendengarkan firman Tuhan, maka dia berani percaya. Adik-adik, setiap hari, kalau kalian sekolah di sekolah Kristen, baca firman Tuhan. Hari Minggu ke sekolah Minggu kelas tunas. Atau saat teduh, adakah kalian berani percaya? Misalnya, seperti hari ini, Tuhan mengatakan kepada Yusuf pada waktu itu, jangan takut. Nah, Yusuf hatinya bagaimana? Ya dia nggak takut, dia berani percaya. Sungguh-sungguh dia bukan saja seorang yang tulus hati, bukan saja seorang yang berpikir panjang, tapi dia seorang yang berani, bukan berani gegabah, tapi berani percaya firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan adalah iya dan amin. Jadi, ketika firman Tuhan itu kita baca dan kita menghafalnya, kalau kalian bisa dengan menghafal, maka firman Tuhan itu harus kita percayai. Yang ketiga, lalu yang keempat. Nah, yang keempat apa nih? Seorang Yusuf itu seorang yang bagaimana? Oh, ternyata dia adalah seorang yang berani taat melakukan firman Tuhan. Sama dengan Maria, sama dengan gembala yang mau memberitakan firman Tuhan, dengar lalu berani melakukan. Adik-adik, itu juga ada di ayat 24 sampai dengan 25. Sesudah Yusuf disapa oleh Tuhan melalui malaikatnya, lalu bangunlah. Tuh ayatnya mengatakan Yusuf berbuat. Berarti bukan hanya dengar, percaya, tapi melakukan firman Tuhan. Adik-adik, tadi di awal kakak bilang
Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, itu sudah kamu lakukan saat ini. Kamu dengar firman Tuhan, kamu percayai bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, sekarang kamu lakukan. Kamu beribadah bersama-sama meskipun melalui virtual. Kakak percaya ini karena anugerah, pemberian yang asalnya dari Tuhan. Kok Yusuf bisa begitu ya? Kenapa sih Yusuf bisa begitu? Nah, adik-adik, Matius 1 ayat 16 sampai 17 katakan, Yakub memperanakan Yusuf terus. Kenapa ya Yusuf bisa melakukan 4 hal itu? Dari firman Tuhan ini ingin dikatakan bahwa Yusuf adalah orang yang dipilih Allah. Dan ia sadar akibat pemilihan itu. Kamu pun dan saya adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Sadari bahwa pemilihan itu ada akibatnya, yaitu apa? Taat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu di Matius 13 ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Tukang kayu adalah pekerjaan Yusuf, seperti itu ya. Nah, adik-adik, yang kedua, kenapa Yusuf bisa demikian? Karena sejak muda, mungkin lebih muda daripada kalian, dia biasa mendengarkan otoritas dan mentaatinya. Otoritas itu apa? Otoritas itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita yang memiliki kewenangan. Misalnya siapa? Otoritas itu orang tua, guru sekolah minggu, yang terutama otoritasnya adalah Tuhan. Belajar dari Yusuf berarti kita belajar untuk memiliki ketulusan hati. Belajar dari Yusuf berarti belajar untuk berpikir panjang. Belajar dari Yusuf berarti kita belajar berani percaya pada firman Tuhan. Belajar berani, yang terakhir, taat melakukan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Tadi, yakinlah Tuhan telah memilih kamu dan saya, sadari akibat pemilihannya. Dan dengarkan otoritas tadi Tuhan, orang tua, guru, dan taati. Tuhan berkati kita semuanya di dalam memasuki hari-hari berikutnya. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi ini, untuk kami tulus hati, kami berpikir panjang, kami berani percaya dan berani melakukan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, mulai dari saat ini, bahkan mungkin waktu-waktu yang lalu, untuk taat pada Tuhan, tapi juga pada orang tua dan guru di sekitar kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kakak serahkan. Terima kasih Kak Ronald yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Seperti biasa, persembahan dapat kalian masukkan ke dalam amplop yang telah kalian siapkan, kemudian dimasukkan kembali ke kotak yang ada di rumah kalian masing-masing yang sudah kalian siapkan juga. Dan nanti kotak ini bisa dibawa ke gereja pada saat situasi sudah memungkinkan kita untuk kembali beribadah ke gereja. Atau bisa juga minta tolong Papa Mama untuk mentransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar monitor adik-adik sekalian. Ya, minta tolong Papa Mama untuk bisa mentransfer ke rekening tersebut. Nah, mari kita sambut persembahan kita dengan nyanyikan apa yang kita akan persembahkan. Apa yang kita akan persembahkan, di Bethlehem Juru Selamat dilahirkan. Orang Majus dan Gembala datang menyembah, ku mau persembahkan kasihku. Apa yang kita akan persembahkan,
Di Betlehem juru selamat dilahirkan. Orang Majus dan gembala datang menyembah. Ku mau persembahkan kasihku. Mari kita bawa persembahan kita adik-adik dalam doa, dan sekaligus akan kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa penutup. Nanti setelah doa penutup kita nyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami boleh dengar pada hari ini. Kembali kami dilengkapi dengan satu pelajaran yang sangat berarti, belajar dari tokoh Yusuf. Ya Bapa, mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami mau juga membawakan persembahan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong supaya persembahan yang telah terkumpul dapat dikelola dengan baik, sehingga semuanya dapat digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa, biar kiranya apa yang telah kami boleh terima melalui firman Tuhan dan kesempatan untuk kami boleh menyampaikan persembahan hari ini sungguh boleh melengkapi kehidupan kami, di dalam kami berjalan mengiring Tuhan, dan kami percaya dalam pertumbuhan iman kami boleh bertumbuh, percaya, dan senantiasa patuh dan taat akan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan dosa dan salah kami. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohonkan semuanya ini. Dek Sito, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Senang ya? Iya Kak Sita, apalagi kita akan merayakan bersama teman-teman sekolah minggu. Kapan ya Kak? Hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021. Untuk kelas Batita dan Balita dapat mengikuti di YouTube Komisi Anak GKI Gunsa atau apps GKI Gunsa mulai jam 8 pagi. Akan ada panggung boneka dan juga berjumpa dengan kami. Hai adik-adik. Halo kawan-kawan, nanti kita ketemu ya. Ya, nanti kita ketemu di acara Natal kelas 1, 2, dan 3 SD. Jam berapa, Hai? 10. Ya, jam 10 pagi. Lewat apa, Hai? Zoom. Iya, Zoom. Dan link Zoom-nya nanti akan dibagikan oleh guru sekolah minggu kalian. Sampai jumpa dengan Kak Ivon. Dan juga aku. Hai hai. Bye, see you. See you. Halo adik-adik, untuk kelas besar dan tunas, kelas 4 dan 6 SD dan 1 SMP dapat mengikuti ibadah Natal pada pukul 8 melalui Zoom, dan link Zoom akan diberikan oleh guru sekolah minggu kalian. Dan adik-adik akan bertemu dengan saya, Kak Agus. Sampai ketemu! Hore, teman-teman di rumah, catat tanggal dan waktunya ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.